Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya, dan salam kebajikan. Ingat, tetap bahagia dan harus bahagia. Halo guys, saya nih masih nyakleo Aji Manajer Juli, sarjana teknik, mengundang nih tokoh Sumatera Utara guys, tokoh pendidikan Sumatera Utara. Kok pakai S? Berarti bercabang dong, nggak pakai keceplosan. Tokoh pendidikan Sumatera Utara, namanya Abang Anda lah kalau saya panggil, Abang Anda Saiful Matondang PhD, or in Indonesia they are calling Dr. Saiful Matondang. Yang top selalu tampil di dunia pendidikan guys. Kami undang ke studio The14 TV untuk apa? Bincang-bincang ringan guys, guna membangun Sumatera Utara, membangun kota Medan ataupun kabupaten yang ada di Sumatera Utara menjadi lebih baik dari masukan-masukan yang ada disampaikan oleh Pak Doktor kita nih guys, Pak Doktor kita. Namun ya, saya dengan model saya santai-santai tapi serius tapi santai. Kita ingin mengkorek guys, kita ingin mengkorek bagaimana sih potret dunia pendidikan di Sumatera Utara ini, khususnya di universitas. Tapi sebelum ke universitas, kita akan mengorek dulu di tingkat SLTA dan sederajat. Oke, Pak Saiful, apa kabar? Baik. Salam corona. Dari Pak Saiful, apa sih kegiatan dari LLDT di Sumatera Utara ini kira-kira? LLDT itu kan dulu namanya berubah-ubah ya, sejak kita merdeka namanya berubah-ubah. Tapi intinya sih satu ya, bagaimana pendidikan tinggi itu umumnya PTS, perguruan tinggi swasta itu bisa menunjukkan kontribusinya kepada masyarakat, kepada pemerintah, karena tidak semua yang tamat SMA itu bisa ditampung di PTN. Karena PTN itu bangkunya terbatas, anggarannya terbatas, maka bersyukurlah yayasan-yayasan itu mendukung perguruan tinggi swasta. Dan sebagai catatan kita tahu bahwa untuk perguruan tinggi itu jumlah perguruan tinggi swasta misalnya di Sumatera Utara kan 135 lebih. 135 lebih. Iya, sementara PTN-nya itu hanya 2 yang Kemendikbud, kalau Politeknik 1, kalau universitas hanya 2, USU dan Unimed. Yang punya Depak, UIN, tambah Politeknik. Iya. Jadi makanya bangkunya anggarannya sangat terbatas PTN. Menarik guys, ada 135 guys, 135 PTS di Sumatera Utara. Nah Pak Saiful, saya mendengar ini ya, kita tidak tendensius menyebutkan universitas A, B, C, D, E, dan E. Tetapi saya selalu mendengar banyak gonjang-ganjing tentang sebuah universitas, baik dia kepemilikan, baik dia mahasiswa dan lain sebagainya. Sebenarnya apa sih penyebabnya itu? Universitas itu berantamlah kita bilang, atau ya kita bilanglah dulu masing-masing ada pengklaiman lah. Kita nggak tendensius yang menyebutkan universitasnya, tapi secara general perselisihan yang terjadi di universitas ini kerap terjadi. Apa sih sebenarnya Pak Saiful? Internal itu ada di tingkat Dewan Pembina Yayasan, ada di tingkat pengurus harian dengan pembina, ada pengurus harian dengan rektorat. Kan masing-masing itu memiliki tanggung jawab masing-masing. Jadi misalnya Dewan Pembina atau katakan pembina, itu kan dia fungsinya adalah yang menyediakan sarana prasarana dan juga yang memiliki akte di Menteri Hukum dan HAM sebagai, kalau dikatakan itu sebetulnya sebagai badan penyelenggara. Nah, sementara pengurus harian mereka ini
rapat internal memilih pengurus harian. Nah, pengurus harian ini pun rapat lagi untuk menerima usulan senat siapa yang duduk di rektorat atau di dekanat. Nah, ini kan semuanya sudah ada aturan dan undang-undangnya. Cuma kadang-kadang masalah-masalah pribadi dibawa sensitif gitu. Jadi masing-masing itu Dewan Pembina sudah ada porsinya, pengurus harian sudah ada porsinya, atau kalau dia di pusat, kantor pusatnya dia di Medan ini namanya Badan Pengurus Harian. Kemudian inilah yang tiga ini sudah memiliki tugas masing-masing, tugas dan tanggung jawab masing-masing. Jadi kalau sebetulnya itu jalan dengan baik, saling hati ke hati. Ini kan yayasan didirikan adalah manusia-manusia yang ikhlas mengorbankan harta, bendanya, dan pikirannya untuk mendirikan yayasan. Berarti Pak Situ, kalau saya tangkap ini kembali lagi persoalan-persoalan klasik ini Pak Situ. Persoalan PT, fulus, mafi fulus, belum mampu. Capek deh. Persoalannya hanya klasik saja ya. Power and fulus. Nah, itulah guys. Ya. Apa yang disampaikan oleh Pak Dokter kita ini, bahwasanya hati yang ikhlas. Berarti dalam menjalankan sebuah yayasan itu, kebersihan hati, keridhaan hati, keikhlasan hati, itu kunci utama kesuksesan. Jangan ada ambisi, jangan ada ego sektoral, jangan ada rasa loba, ambisi loba-loba, loba, tau nggak loba guys? Rakus. In English we are call it greedy, rakus. Oke, Pak Sepul. Nah, sekilas dunia universitas, segala macam polemiknya sudah Bapak sampaikan. Ya, baik dia perselisihan, baik dia penyebab konflik internal. Tapi secara sistem pemerintahan, apakah itu terganggu atas kaitannya dengan perizinan, dengan pemberian akreditasi dan lain sebagainya? Kita mengajukan akreditasi, mengajukan penambah jurusan atau penambahan fakultas, di situ selalu disebut tidak ada konflik internal antara yayasan, pengurus harian dengan rektorat. Jadi waktu kita mengajukan sesuatu itu selalu ditulis di atas materai itu. Harus jeli melihat sistem-sistem universitas yang ada di seluruh Indonesia, terkhususnya di Sumatera Utara kita ini. Tidak sembarangan guys memberikan license saja, akreditasi asal-asalan tanpa adanya konflik internal yang terjadi di dalam tubuh universitas itu. Betul gitu Pak Siti ya? Sambil Pak Siti, sambil. Inilah enaknya di studio 14 nih, selalu disiapkan kopi. Dan jangan lupa guys, saya minum dulu. Bagi yang subscribe, mencukrit, like and share, dapat diskon 10% guys di 14 ini guys, dengan menunjukkan. Jangan lupa, sebelum kita lanjuti ke hal yang menurun sedikit, dari universitas kita turun ke SLTA dan sederajatnya guys. Oke Pak Sepul, bagaimana sih pandangan dunia pendidikan, khususnya dari Kopertis, terhadap PBDB online ini? Jadi begini, jadi yang pendas, PAUD, TK, atau SD, SMP di kabupaten kota. Nah dulu setelah kita reformasi, karena ada undang-undang otonomi daerah, SMA, SMK itu juga diserahkan ke kabupaten kota. Ternyata dalam dua tahun ini kita kembalikan, oleh pemerintah pusat mengembalikan ke provinsi, karena mereka menemukan mungkin kurang efektif atau bagaimana. Jadi sekarang sudah balik ke provinsi. Dulu seperti Kanwil dulu, jangan dahulu kala.
Nah, kalau kita melihat ini kan mengelola pendidikan ini kan khusus ya, khusus begini. Ini mengelola manusia, tapi cenderung prakteknya adalah mengelola bangunan. Jadi manusianya tidak begitu diperhatikan. Manusianya siapa saja, guru, murid, dan tata usaha di situ. Termasuk laboran, bagian lab bahasa, lab kimia, lab teknik, kayak di SMK, lab mesin. Ini kan tidak disentuh manusianya. Kebanyakan yang dipikirkan itu fasilitas konstruksi bangunan. Padahal ini kalau pendidikan ini kan manusianya yang disentuh dulu. Misalnya kan begini, kita kasih bantuan lab dari pusat. Kalau laborannya sama gurunya nggak diperhatikan, nanti labnya ini dalam 1 tahun udah nggak berfungsi. Artinya sistem PPDB yang online yang terapkan oleh pemerintah ini masih perlu di-upgrade lagi. Karena itu kan melihat sistem zonasi dan lain sebagainya. Memang berdasarkan Undang-Undang 23 tahun 2014 guys, sistem pemerintahan daerah, kewenangan dari SLTA itu sudah ditarik ke wilayah provinsi guys, ditarik ke wilayah provinsi. Namun memang kita sangat-sangat menyadari lah, saya juga selalu miris nih Pak Ismul nih, bahwasanya orang yang pintar kadang-kadang diakibatkan dengan jarak tempuh dan lain sebagainya ini mengakibatkan dia tidak masuk ke salah satu SMA favorit yang dia idam-idamkan. Padahal kalau dari zaman-zaman bahula, zaman-zaman masa lalu, biasa ada yang sekolah favorit, ada sekolah tak favorit. Kita bukan mesti menuntut pemerataan semua sekolah diisikan oleh murid-murid yang favorit. Toh dari zaman dulu sampai sekarang dengan adanya sekolah favorit tidak ada masalah kok. Para petinggi-petinggi di Republik ini adalah orang-orang yang berasal dari sekolah-sekolah yang berasal dari zaman dahulu, yaitu sekolah-sekolah yang masih dianggap orang tuanya sekolah favorit ataupun tidak sekolah favorit. Nah sekarang sistem pemerintahan kita ini menerapkan sistem zonasi yang notabene ya, bisa terjadi kong kali kong kali koma hanya. Artinya apa? Saya nggak menuduh, tapi saya ada menduga-duga. Disinilah permainan di tingkat kelurahan, disinilah permainan di tingkat kabak yang bisa menyetel zonasi guys, yang bisa mengatur jarak guys, yang bisa membuat sistem ini menjadi lebih mulus guys. Ini yang harus diperhatikan oleh pemerintah, khususnya Kementerian Pendidikan. Ayo dong, kita sama-sama sportif. Menurut Pak Saiful, bagaimanalah cara menyikapi ya, orang-orang yang berada di daerah gurun yang tidak mempunyai sistem internet? Apakah perhatian dari Kopertis untuk mendorong pemerintah itu ada dari Pak Saiful? Jadi kalau saya pribadi melihat ini, zonasi itu sebetulnya pada awalnya itu idenya bagus ya, supaya tidak terjadi penumpukan orang-orang tertentu di SMA favorit. Biasanya kan SMA 1, 2, 3, 4, 5 di ibu kota provinsi itu kan, oh iya, ya. seksi guys. Nah, jadi pemerintah sudah membuat sekian persen untuk yang tinggal di situ, sekian persen untuk yang berprestasi akademik, sekian persen disabilitas, sekian persen untuk yang berprestasi seni dan olahraga, atlet. Itu sebetulnya sudah bagus. Cuma kadang-kadang yang kita temui, yang kita asumsikan atau bagaimana ya, ada di media massa segala macam. Berarti oknum guys, ya. Oknum yang berperan. Ingat itu, oknum-oknum yang diberikan kewenangan. Anda harus bertanggung jawab fit dunia wal ukhra, dunia dan akhirat guys. Ya. Jangan Anda salah gunakan kewenangan Anda dalam mengambil keuntungan. Ingat tuh oknum. Saya nggak nuduh pemirsa nyakleo. Nyakleo ini, 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 ini,
Oh, berarti gitu Pak Sepul ya? Iya, iya. Rencana pemerintah itu sudah bagus untuk pemerataan pendidikan. Iya, ada. Yang pintar diisi sama yang kurang pintar, yang malas diisi sama yang rajin, yang kaya diisi sama yang miskin. Ya, pokoknya sudah ada bagian-bagiannya. Kalau dalam ilmu Tionghoa itu namanya ilmu yin dan yang, keseimbangan. Ada siang, malam, pagi, sore. Begitu Pak Sepul. Tapi guys, sebenarnya kalau saya sih senang sekolah online. Artinya apa? Uang sekolahnya pun bisa dibayar online guys. Anda nggak perlu capek-capek bayar ke sekolah. Foto saja uang itu, kirimkan ke gurunya. Ini saya bayar uang sekolah. Selesai guys. Tapi itu hanya guyonan. Nah, itu hanya guyonan Pak Sepul. Supaya jangan stres sekali pemirsa kita ini. Kadang-kadang mereka pikir kita serius sekali, tak tahunya orang ini santai. Tapi kita, itulah hebatnya Clear TV ini dan 14 TV ini, serius tapi santai. Jangan tegang-tegang lagi. Oke, closing statement guys. Pak Sepul, apa yang kira-kira harapan dunia kopertis terhadap, ya bilanglah dulu, yayasan-yayasan yang mempunyai konflik internal? Ya, kalau kembali ke asal ya, orang yang mendirikan yayasan itu kan berarti orang yang ikhlas dunia akhirat, baik hartanya, tenaganya, pikirannya untuk memajukan anak-anak bangsa yang tidak tertampung di universitas negeri. Makanya kan yayasan itu mendapat perlakuan khusus, misalnya seperti pajak. Beda dengan kita punya CPPT, pajak kita setengah mati melaporkannya segala macam. Yayasan itu punya, karena dia sudah memberikan pengabdian kepada anak-anak. Karena belum tentu kadang-kadang anak yang tidak lulus di PTN itu, katakanlah anak-anak yang SMA ini, ketika dia memilih ikut-ikut kawannya. Jadi misalnya kawannya ambil teknik industri, padahal sebetulnya dia hanya ikut kawan sebelahnya ngisi teknik industri. Dia pada mungkin ekonomi ya. Dia keahliannya mungkin komunikasi gitu. Cuma karena ikut kawannya pilih teknik industri, akhirnya dia kalah gitu. Dengar guys. Jadi kadang-kadang yang kalah di PTN itu bukan karena dia bodoh, tapi karena dia waktu tamat SMA itu mengisi formulir itu untuk ujian perguruan tinggi negeri. Tidak paham. Tidak paham, asal isi saja. Bahkan dia tidak tahu passing grade masuk teknik industri, masuk pertanian, masuk teknik komputer, itu kan jauh lebih tinggi. Padahal sebetulnya dia nggak begitu sadar. Yang penting kawannya sebelah, oh isi itu, ikut gitu. Nah di sini juga PKS bidang kesiswaan seharusnya memberikan sosialisasi penentuan bakat. Jangan latah-latah ya, penentuan bakat, digunakan psikolog segala macam 6 bulan sebelum tamat supaya anak-anak itu jangan asal isi. Dengar guys. Iya. Jadi guys, ajari putra-putri Anda, tanamkan putra-putri Anda. Jangan paksakan ego Anda kepada putra-putri Anda, tetapi bimbinglah putra-putri Anda agar memiliki karakteristik, agar memiliki keinginan sesuai dengan harapan dan kemampuan yang dia miliki. Jangan kita paksakan putra-putri kita untuk menjadi seorang dokter. Jangan kita paksakan putra-putri kita harus menjadi seorang sarjana pertanian ataupun insinyur. Tetapi kita pahamilah apa kira-kira yang menjadi keinginan putra-putri kita. Karena guys, makhluk itu diciptakan oleh sang penciptanya bukan untuk pada satu kegiatan yang sama, tetapi untuk seluruh kegiatan yang ada di muka bumi Allah ini guys. Ya, saya sangat senang berbincang-bincang dengan Pak Sepul ini. Beliau mempunyai pemahaman yang sangat luar biasa dalam dunia pendidikan. Dan sekali lagi, ingat ya guys,
Jangan dipaksakan anak-anak kita guys. Karena apa? Hasilnya pun nanti kalau dipaksakan, sesuatu yang dipaksakan itu tidak bisa maksimal. Karena biarkanlah alam yang membentuknya, kemampuan diri dia. Kalaupun seorang kayak ngejar Juli ini mampu eksis pada jalurnya, seorang ngejar Juli ini pun akan sukses nanti suatu ketika nanti. Dan saya yakin, ingat, Kolonel Sanders, Kentucky, beliau itu berhasil pada usia 75 tahun guys, 75 years old, you know. Nah, jadi kita jangan memaksakan, biarkan dia mau mengalir, tapi bimbing putra putri kita, jangan sampai kena narkoba, no way. Jangan sampai kena prostitusi online kayak kasus kemarin. Dan jangan sampai kena rampok, pencurian dan lain sebagainya guys. Tanamilah agama di dalam jiwa-jiwa mereka guys. Oke Pak Seko, saya rasa inilah perbincangan kita singkat kali ini. Walaupun suasana sedikit diguyur hujan, tetapi dalam kehadiran Pak Seko ke studio 14 ini sangat menghibur hati. Walaupun sedikit waktu diluangkan oleh beliau guys. Jamnya sibuk guys, tidak ada waktu istirahat dan kata istirahat untuk seorang Saiful Matondang PhD. Baik, sebelum saya akhiri, nih, jangan lupa cuklip subscribe, like, share ke pribadi, dukung programnya Cleon dengan mencuklip subscribe. In English we call it subscribe, you know, subscribe. Bagikan ke kawan-kawan semua supaya apa? Ngejar Juli dapat terkenal guys. Gua kan pengen juga, gua kan gelap, kukira gua rupanya terowongan. Saya namanya, aku kan mau terkenal juga kayak kalian guys. Supaya kalian tahu. Ya, inilah yang dapat saya sampaikan. Astagfirul khairat. Saya ucapkan terima kasih kepada pemirsa semua. Di tengah-tengah sore yang berbahagia ini, saya mengundurkan diri bersama Pak Saiful dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera sama kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan jangan lupa harus bahagia, selalu bahagia. Oke?